Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KD 3.8 Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Sekutu dan Belanda kembali ke Nusantara. Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu dalam Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945. Sekutu memiliki hak untuk kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasai Jepang di Asia. Sekutu memiliki tanggung jawab pada Jepang untuk pelucutan senjata, memulangkan dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang mewakili pemerintah Belanda. Belanda yang pernah menguasai Nusantara sebelum Jepang ingin berkuasa kembali di wilayah Nusantara. Ini menimbulkan perjuangan fisik dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Terjadi kekosongan kekuasaan di Nusantara saat Jepang dikalahkan Sekutu. Rakyat menyatakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pasukan Belanda tiba di Jakarta. Jadi Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara Sekutu yaitu AFNI yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Jadi bonceng ini pasukan Belanda ini karena memang dia punya tujuan sendiri. Terjadi pertempuran di Ambarawa ini karena keinginan Sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Hal tersebut ditentang oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Itu 26 Oktober sampai 15 Desember 1945. Pertempuran Surabaya yang pada akhirnya terkenal menjadi istilah Hari Pahlawan ya. Ini dipicu oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato atau sekarang Hotel Majapahit ya. Dan tewasnya Malabi, perwira dari Inggris. Jadi ini perang yang sangat terkenal karena seorang jenderal dari negara besar Inggris ini terbunuh di Surabaya. Pertempuran Medan 10 Desember 1945. Jadi terjadi perampasan dan penginjak-injakan lencana merah putih oleh pasukan Sekutu. Ultimatum kepada rakyat Medan agar menyerah dan memberikan persenjataan kepada Sekutu. Rakyat Medan tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat ya menentang perlakuan Sekutu seperti ini. Bandung Lautan Api ini 24 Maret 1946. Seperti biasa, ultimatum tentara Sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung ini karena kekuatan tidak seimbang ya, sehingga Sultan Syahrir itu menolak opsi perlawanan dan memerintahkan tentara dan rakyat Bandung untuk mengungsi. Pada saat mengungsi ini, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara Sekutu. Jadi makanya dikatakan Bandung Lautan Api. Bentuk perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau tadi perlawanan fisik, ini perlawanan lewat diplomasi. Perundingan ya. Ada beberapa perundingan. Yang pertama adalah perundingan untuk awal, yaitu kemudian perundingan Linggarjati, Komisi Tiga Negara, kemudian perundingan Renville ya. Kemudian juga ada resolusi Dewan Keamanan PBB, ada perundingan Rumroyen, ada konferensi Inter-Indonesia, kemudian ada konferensi Meja Bundar. Nah ini ada 3 yang terkenal. Yang pertama itu adalah
perundingan Linggarjati, kemudian perundingan Renville, dan kemudian ada konferensi meja bundar, yang dalam hal ini semua perundingan ini sebenarnya adalah untuk menguntungkan Belanda dan sekutu untuk kembali menguasai Indonesia. Kemudian sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat ya, atau RIS ya. Ini hasil dari perundingan-perundingan itu puncaknya ini. Pada periode 27 Desember sampai 1949 sampai 15 Agustus 50, bangsa Indonesia bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS ya. Terbentuknya RIS tidak lepas dari kedatangan kembali Belanda ke Indonesia lewat agresi Belanda yang kedua pada 19 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat ini dibentuk sebagai wujud kesepakatan konferensi meja bundar ya dari perundingan-perundingan tadi. Karena meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, itu Belanda mencoba datang lagi di Indonesia untuk menjajah kembali. Hal ini mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian RI, yaitu konstitusi RIS dan Undang-Undang 1945. Pada 27 Desember 1949, Presiden Soekarno menyerahkan secara resmi kepada kekuasaan pemerintah RI pada saat sebagai pemangku jabatan presiden. Nah, ya karena di negara Indonesia Serikat itu tidak boleh rangkap jabatan. Jadi ada Perdana Menteri dan ada kepala pemerintahan ya. Republik Indonesia Serikat itu Indonesia dipecah-pecah beberapa negara bagian dan ini dibentuk oleh Belanda. Ada Indonesia Timur, ada Sumatera Timur, ada Madura, Pasundan, kemudian Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Jadi dipecah-pecah ini sebenarnya ya supaya lebih gampang untuk dikuasai kembali. Buktinya Amerika Serikat ini menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Nah, langkah AS ini diikuti oleh Inggris, Belanda, dan Cina. Jadi ini negara-negara sekutu yang siap menguasai kembali ke Indonesia. RIS ini dibentuk Belanda dan sekutu ya hanya untuk memudahkan penguasaan kembali atas Indonesia. Ya, ini adalah pokok-pokok materi yang harus kalian literasi hari ini, ditambah dengan bacaan kalian yang ada di dokumen itu dan boleh dari yang lain. Sementara untuk hari ini nanti ada penilaian di jam 8. Ya. Oke, silakan dilanjutkan.